Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Ibu Ika Yuliati MPD. Saya Vera Rahmawati akan menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran Zeno. Saya Muhammad Gufron akan menjelaskan sejarah dan pemikiran Marcus Aurelius. Dan saya Rusana Dewi akan menjelaskan sejarah dan pemikiran Seneca. Dan saya Laila Nurati akan menjelaskan tentang pemikiran dan sejarah Marcus Tullius Cicero. Zeno lahir di Elea pada tahun 490 sebelum Masehi. Ia lahir di awal terjadinya Perang Persia yang merupakan konflik antara dunia timur dan barat. Pada masa itu, Persia berkonflik dengan Yunani. Zeno lahir sebelum Sokrates. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa Zeno berumur 40 tahun saat Sokrates berusia 20 tahun. Era kelahiran Zeno dinamakan era prasokratik, karena pemikiran Zeno lebih dulu ada dibandingkan konsep pemikiran Sokrates. Zeno merupakan filsuf aliran pemikiran Eleatik, yang mana ia mengikuti jejak gurunya, Parmenides, yang sama-sama mempercayai bahwa semua gerak dan perubahan di dunia bersifat semu. Zeno merupakan murid setia dari Parmenides. Pemikiran Zeno ini dikenal dengan paradoksnya. Yang pertama ada paradoks dikotomi. Dalam argumen ini, Zeno berpendapat bahwa gerak tidak ada dikarenakan memerlukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ia mengandaikan seseorang pelari tidak akan pernah mencapai garis finish dalam lintasan yang lurus. Sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. Pertama-tama, dia harus menempuh perjalanan setengah jarak. Lalu setelah itu, dia mesti menempuh 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, sedemikian hingga jumlah perjalanan menjadi tak hingga. Paradoks ini dinamakan dikotomi, karena selalu terjadi pengulangan dua di setiap pembagiannya. Zeno ingin menunjukkan adanya ketidakberhinggaan yang terjadi di alam semesta ini. Hal ini dikarenakan akan selalu adanya dikotomi yang menyebabkan jumlah sebenarnya tidak terbatas. Yang kedua ada paradoks Asiles. Bercerita tentang Asiles yang merupakan seorang pelari purbakala tercepat yang berlomba untuk menangkap seekor kura-kura yang perlahan menjauh dari Asiles. Asiles dan kura-kura melakukan lomba lari. Meskipun begitu, kura-kura diizinkan start lebih awal. Agar dapat menyamai kura-kura, Asiles menetapkan sasaran ke tempat kura-kura saat ini berdiri. Akan tetapi, tiap kali Asiles bergerak maju, kura-kura juga bergerak maju. Ketika Asiles sampai di tempat kura-kura, kura-kura sudah berjalan sedikit ke depan. Lalu Asiles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura juga sudah maju sedikit lagi. Lalu Asiles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura juga sudah maju sedikit lagi. Demikian seterusnya ada infinitum. Paradoks Zeno tentang Asiles dan kura-kura ini merupakan paradoks yang terkenal di antara paradoks Zeno yang lain. Filsuf Yunani pada masa itu ingin membantah paradoks Zeno karena mereka menyadari bahwa pendapat Zeno ini salah. Namun mereka tidak dapat menemukan pembantah melalui logika mereka hingga akhirnya mereka harus menerima paradoks ini meskipun tidak dapat menerimanya. Yang ketiga ada paradoks anak panah. Misalnya kita membagi waktu sebagai deretan masa kini. Kemudian kita lepaskan anak panah. Di setiap masa kini, anak panah menduduki posisi tertentu di udara. Oleh karena itu, anak panah dapat dikatakan diam sepanjang waktu. Paradoks Zeno ini mengungkapkan bahwa anak panah selalu diam. Yang ada hanyalah gerak semu yang merupakan seri perhentian. Yang keempat, paradoks stadion. Terdapat 3 buah barisan tenda A, B, dan C di lapangan tengah stadion. Barisan A terletak diam di tengah lapangan, sementara B dan C masing-masing terletak di ujung kiri dan kanan A. Kemudian B dan C bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama, atau hendak bersejajar dengan barisan A, antara sebelum dan sesudah. Titik C paling kiri melewati 2 buah B.
tetapi cuma 1 buah A. Berarti waktu C untuk melewati B sama dengan setengah waktu untuk melewati A. Padahal A dan B adalah unit yang identik. Dalam paradoks ini, Zeno ingin mempertanyakan mengapa dengan waktu yang sama dan kecepatan sama ada perbedaan jarak yang ditempuh. Marcus Aurelius Antoninus Augustus, atau yang sering dikenal dengan Marcus Aurelius, seorang filosofer King. Ia merupakan kaisar Roma yang menjabat pada tahun 161 sampai 180 Masehi. Ia merupakan seorang bangsawan yang diselimuti akan kekayaan dan menguasai sebagian dunia pada saat itu. Ia bisa saja memperbudak wanita yang dikehendakinya. Ia bisa saja menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangannya. Ia adalah Marcus Aurelius. Dibandingkan dengan kita pasti akan membeli semua yang bisa membuat kita happy. Tapi tidak dengan Aurelius. Ia hanya fokus dan konsisten melakukan hal baik dalam hidupnya. Selama 19 tahun ia menjabat sebagai seorang kaisar. Meskipun pada saat itu Roma sedang dilanda krisis kesehatan. Ada wabah yang menyerang Roma yang hampir membuat Roma pada saat itu punah. Tapi hal tersebut tidak terjadi karena Roma pada saat itu berada di tangan seorang filsuf bijaksana, yaitu Marcus Aurelius. Dengan kebijaksanaannya, ia sampai membuat buku yang diberi judul The Meditation. Tapi tidak dengan tujuan untuk bisa dibaca oleh orang lain, melainkan untuk merefleksikan dirinya agar tidak pernah mengecewakan dirinya sendiri. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat Stoicism. Kita bisa mengambil pemikiran-pemikiran Marcus Aurelius yang tertuang dalam bukunya The Meditation untuk dijadikan pegangan hidup. Yang pertama, kontrol pikiranmu. Marcus menekankan bahwa semua yang kita rasakan bukan berasal dari luar, melainkan itu hanyalah ciptaan pikiran kita. Marcus Aurelius mengatakan, jika Anda tertekan oleh sesuatu yang bersifat eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh benda itu sendiri, tapi pikiran Anda terhadapnya. Dan ini Anda mempunyai kuasa untuk mencabutnya kapan saja. Segala sesuatu yang kita rasakan bukanlah sebab dari kejadian yang kita lalui. Itu hanyalah ciptaan dari pikiran kita. Marcus menyangkal bahwa perasaan itu tercipta ketika kita sedang mengalami sesuatu yang membuat kita melibatkan perasaan. Seperti orang yang baru jatuh cinta, yang sangat mencintai pasangannya karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Marcus tidak setuju akan hal itu. Melainkan menurut Marcus, sebenarnya kita yang menciptakan perasaan itu dengan alasan yang dialami dari luar. Marcus mengatakan, pikiran menyesuaikan dan mengubah tujuannya sendiri menjadi hambatan untuk tindakan kita. Halangan untuk bertindak justru memajukan tindakannya. Apa yang menghalangi menjadi jalan itu sendiri. Segala tindakan merupakan kontrol dari pikiran kita. Pikiran kita mempunyai power untuk mengendalikan semua yang ada dalam diri kita. Pikiranlah yang membuat kita bisa dan tidak bisa melakukan sesuatu, walau cuma hanya ingin sekedar mengangkat tangan. Itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kontrol dari pikiran kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, pikiranmu akan mengambil bentuk dari apa yang sering kamu pikirkan, karena jiwa manusia diwarnai oleh kesan seperti itu. Kontrollah pikiran kita, karena semuanya hanyalah interpretasi dari pikiran kita. Yang kedua, hidup dalam kehadiran. Dalam hidupnya, Marcus tidak pernah terlalu memikirkan kejadian yang akan terjadi atau bahkan terlalu meresapi masa-masa yang telah terlewatkan. Ia hanya selalu memikirkan tentang kehidupan yang dijalaninya saat ini.
Terkadang banyak orang yang selalu khawatir akan perbuatannya, takut untuk mencoba, dan takut kehilangan momen-momen penting yang mungkin akan terlewatkan. Masa depan yang selalu didambakan merupakan keinginan setiap orang. Tidak ada satupun orang yang tidak menginginkan masa depan yang mapan. Tapi tidak dengan Aurelius. Ia hanya selalu memikirkan kehidupannya pada saat ini. Ia tidak pernah takut dengan masa depan yang mungkin terjadi dan tidak terlalu menyesali masa lalunya. Markus pernah berkata, betapa mudahnya menolak dan menghapus setiap kesan yang menyusahkan atau tidak sesuai dan segera berada dalam ketenangan. Banyak perilaku yang tanpa kita sadari bukan berdasar keinginan kita sendiri. Hal tersebut terjadi karena kita terlalu memikirkan konsekuensi yang mungkin akan terjadi jika kita melakukan hal tersebut. Terkadang juga kita masih saja memikirkan tentang ekspektasi orang lain kepada kita. Kita terjebak dengan pengharapan orang lain terhadap kita, dengan tekanan dari pengharapan orang lain terhadap kita, membuat kita semakin mumet dan bahkan stres dalam menjalani kehidupan. Jika kita mahasiswa, kita selalu dibuat tidak ingin melanjutkan kuliah karena tugas yang diberikan dosen terlalu susah. Namun di sisi lain, kita masih memikirkan orang tua kita yang membiayakan kita dan juga mengharap kelulusan kita dari kuliah bisa membuat hidup kita lebih layak dibanding dengan orang tua kita. Namun itu hanya sebuah kemungkinan, dan betapa bodohnya kita malah mempercayainya, sehingga tanpa sadar hidup kita sudah terkontrol oleh orang lain, bukan kita sendiri. Hal itu menjadikan kita seakan tidak pernah merasakan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan selalu hadir dalam diri kita, namun kita yang menolaknya. Markus mengatakan, kegagalan untuk membaca apa yang terjadi dalam jiwa orang lain tidak lantas disebut sebagai penyebab ketidakbahagiaan. Tetapi mereka yang gagal mengikuti gerakan jiwa mereka sendiri sudah pasti tidak bahagia. Markus menyangkal bahwa ketika kita tidak bisa memikirkan apa yang orang lain pikirkan, merupakan salah satu faktor ketidakbahagiaan kita. Padahal bukan karena kita tidak bisa memenuhi harapan mereka, melainkan kita tidak bisa menyadari tentang kita sendiri. Kita seringkali tidak bisa menyesuaikan keadaan dengan alam. Markus mengatakan, tidak peduli apa yang dikatakan orang atau dilakukan oleh orang lain, tugasmu adalah menjadi orang baik. Yang ketiga, memahami alam semesta. Meskipun Markus seorang kaisar yang menguasai seluruh keuangan di dunia pada saat itu, namun ia tidak pernah melupakan prinsip-prinsip teologis. Ia tidak pernah melupakan bahwa masih ada yang lebih berkuasa dibandingkan dengannya, yaitu Tuhan. Markus bahkan berkata, selaras dengan alam semesta, sama halnya dengan menjalankan takdir Tuhan. Ia juga menasehati agar tidak meremehkan peristiwa sekecil apapun karena semuanya sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ia juga berpendapat bahwa setiap diri manusia memiliki satu setan yang mengikutinya. Yang keempat, tidak takut akan kematian. Markus mengatakan, mengenai kematian, ini adalah dispersi jika ada atom. Tetapi jika alam semesta merupakan satu kesatuan, maka ia bisa punah atau berubah. Kematian menurut Markus hanyalah merupakan karena adanya banyak perbedaan di dalam dunia. Hidup menurut Markus tidak hanya tertuju pada kematian. Perjalanan juga menjadi pandangannya dalam menjalani kehidupan. Ia berkata, seni hidup lebih mirip gulat daripada menari, karena di sini manusia tidak dapat mengetahui gerakan dan langkahnya sebelumnya. Dan ia juga berkata, dia yang mencapai puncak kebijaksanaan dan praktik menghabiskan setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirnya.
dan tidak pernah bersalah karena terlalu bersemangat, lamban, atau tidak tulus. Markus lebih menekankan kehidupan yang full atas kehendalinya. Tidak peduli apa yang akan terjadi, bahkan kematian sekalipun. Dia hanya fokus berbuat baik dan terus berbuat baik. Seneca. Lucius Annaeus Seneca atau sering dikenal dengan sebutan Seneca the Younger, di mana Seneca lahir di Cordoba, Spanyol dan hidup pada abad 1 sebelum Masehi sampai abad 65 setelah Masehi di puncak Kekaisaran Romawi di provinsi Hispania. Seneca berasal dari keluarga terhormat dan masyarakat kelas atas dan dididik dalam retorika dan filsafat di Roma. Lucius Annaeus Seneca adalah salah satu filsuf paling representatif di sekolah Stoicisme, terutama dari tahap perkembangan selanjutnya. Ayahnya, Marcus Annaeus Seneca adalah seorang orator dan penulis Romawi yang membuat studi penting tentang sejarah pidato. Banyak karyanya dikaitkan dengan Lucius Annaeus selama abad pertengahan. Pada waktu itu, di mana putranya Seneca sangat dikenal, maka untuk membedakan antara ayah dan anaknya, maka ia disebut sebagai Seneca the Speaker atau Seneca the Elder. Dan Lucius Annaeus Seneca disebut Seneca the Younger. Kehidupan Seneca the Younger melewati momen-momen berbeda yang memungkinkannya untuk merenungkan secara mendalam emosi, ambisi, kekuatan penyembuhan filsafat, dan kematian di antara topik-topik lainnya. Bahkan sebagian besar tulisannya biasanya ditafsirkan dengan mempertimbangkan biografinya. Ia mempelajari retorika dan filsafat di Roma dan karirnya diakui karena telah berhasil. Karena mereka berpendapat bahwa karirnya itu dramatis dan juga politis. Salah satu peristiwa Seneca yaitu ia dituduh melakukan perzinahan dengan saudara perempuan Kaisar Caligula dan karena itu dia diasingkan ke Korsika, kemudian dibebaskan oleh Agrippina dan dijadikan sebagai guru penasihat anak angkatnya yaitu Nero. Pada waktu itu ia berada di antara penasihat Kaisar Nero dalam momen-momen yang rumit secara politis. Dan akhirnya Seneca dituduh terlibat dalam konspirasi Pisonian untuk membunuh Nero. Karena alasan inilah ia dipaksa melakukan bunuh diri di Roma pada tulisan-tulisan Stoicisme. Seneca menulis buku De Vita Beta atau tentang hidup yang bahagia yang dimana merupakan kumpulan surat kepada kakaknya Gallio. Bagi para ahli pemikiran Yunani kuno, ini merupakan buku terpenting yang pernah ditulis oleh Seneca. Dari tulisan ini, kita bisa melihat bahwa Seneca bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga penulis yang memiliki gaya yang indah dan memikat. Tulisan ini terdiri dari 36 halaman. Tema utamanya adalah soal kebahagiaan. Di dalam buku ini, Seneca memiliki pandangan yang berbeda dengan Epikuros. Bagi Seneca, hidup yang bahagia adalah hidup yang berjalan harmonis dan alamiah. Kebahagiaan tidaklah terkait dengan kenikmatan, tetapi dengan keutamaan, yakni hidup dengan secara alami sesuai dengan gerak dan hukum-hukum alam. Dan salah satu karya-karya Seneca lainnya yaitu buku yang berjudul How to Die dan juga surat moral untuk Lucilius. Seneca seringkali menekankan doktrin Stoa bahwa manusia kuat atau kebal akan tahan terhadap masalah apapun, bahkan kemalangan ataupun penderitaan. Bicara tentang Seneca, Seneca memiliki beberapa pemikiran yang dimana salah satu pemikirannya yaitu pemikiran tentang kisah stoik pada jiwa, yang dimana dalam kisah stoik terdapat dua ciri paling menonjol dari catatan Stoa tentang jiwa, yaitu yang pertama, jiwa bersifat jasmani,
Dan kedua, jiwa manusia bersifat rasional, dalam artian semua operasinya melibatkan penggunaan akal. Meskipun Seneca menghargai gambaran platonis yang menampilkan jiwa lebih tinggi daripada benda-benda jasmani, namun dia juga berkomitmen penuh pada pandangan Stoa bahwa jiwa adalah tubuh. Pembahasan masalah ini menurutnya bersifat akademis dan karenanya tidak bermanfaat dibandingkan tema-tema luhur tentang kebajikan yang sering ia sukai. Namun, di Al-Quran menjelaskan mengapa kita harus menganggap jiwa sebagai tubuh, karena hanya tubuh yang bertindak atas sesuatu. From Seneca to all of us, that it is not that we have so little time, but that we lost so much. And we are not ill provided, but use what we have wisely. Maksudnya bahwa di dunia ini bukan karena waktu kita sangat sedikit, tetapi kita kehilangan begitu banyak waktu. Dan sebenarnya kita tidak kekurangan rezeki, tapi kita menggunakan apa yang kita punya dengan boros. Cicero atau Marcus Tullius Cicero lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal pada 7 Desember 43 sebelum Masehi. Cicero adalah seorang filsuf, orator, negarawan, dan penulis Romawi terkenal dalam sejarahnya. Pemikirannya memengaruhi perkembangan pemikiran politik, retorika, hukum, dan filsafat di Roma dan Eropa. Cicero lahir pada tahun 106 sebelum Masehi di kota Irpinum, yang terkenal di wilayah Latium di Italia Tengah. Sejak kecil sudah dididik diarahkan pada hal-hal yang bersifat klasik dan suatu ketika siap berkarir dalam bidang hukum. Karena minatnya pada sastra yang sangat tinggi, ia rela meninggalkan kota kelahirannya menuju Athena dan Rhodes. Di kota inilah ia mendalami filsafat dan retorika, termasuk ajaran para stoicisme. Setelah kembali ke Roma, ia menikah dan berkarir dalam bidang politik praktis. Karir politiknya pun cepat menanjak. Ia sempat menjabat sebagai anggota Senat. Cicero adalah orator dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Ia adalah seorang Romawi filsuf negarawan, pengacara, ahli teori politik, dan Romawi konstitusionalis. Dia dianggap sebagai salah satu terbesar Roma orator dan penata prosa. Cicero adalah pemikir besar Romawi tentang negara hukum. Pemikiran Cicero banyak dipengaruhi oleh karya-karya Plato dan ajaran filsafat kaum Stoa. Pengaruh yang demikian besar ini nampak dalam dua karya Cicero, yaitu De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum dan undang-undang. Cicero memasuki dunia politik pada usia muda. Ia menjadi konsul pada tahun 63 sebelum Masehi, posisi tertinggi dalam pemerintahan Romawi pada masa itu. Selama masa jabatannya, ia berhasil mengatasi plot Catilina yang ingin menanggulingkan pemerintah. Cicero berada dalam posisi sulit selama konflik antara Julius Caesar, Pompei, dan Crassus. Meskipun ia awalnya mendukung Pompei, ia kemudian mencoba untuk menjaga netralitas, tetapi akhirnya diasingkan setelah kemenangan Caesar dalam Perang Saudara. Cicero ditembak mati pada tahun 43 sebelum Masehi atas perintah Mark Antony selama pembersihan politik setelah kematian Julius Caesar. Namun, pemikiran dan tulisan-tulisannya tetap berpengaruh dalam pemikiran politik dan hukum Romawi serta filosofi hingga masa kini. Cicero adalah pencetus kalimat yang terkenal yakni ubi societas ibi ius. Artinya kalimat ubi societas ibi ius ini adalah di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Cicero berpendapat bahwa sejarah adalah cahaya kebenaran, saksi waktu, guru kehidupan, atau lebih dikenal dengan kalimat Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Yaitu menurut Cicero bahwa barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil.
Cicero yang menyatakan bahwa hukum alam sebagai dasar berpikir yang benar yang bersumber dari kesesuaian dengan alam. Karya filsafatnya sangat terkenal dan berpengaruh, di antaranya adalah yang tertuang dalam pidato-pidatonya yang berjumlah 57 tulisan, selain 17 fragmen lain. Kemudian karya-karya filsafat, retorika, dan surat-surat tercatat berjumlah kurang lebih 800 buah dan tersimpan baik hingga saat ini.